selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo di minggu kedua bulan Mei 2025. Oke, buat para Leo ya. Jadi di minggu kedua ini kita udah masuk minggu kedua teman-teman ya. Dan seperti biasa ini tema mingguan, kita akan lihat yang akan terjadi itu apa ya di kehidupannya kamu. Mungkin akan terbaca juga nanti kayak tentang keuangan cintaan gimana, atau lebih susah kah atau lebih bahagia kah aku di minggu kedua ini akan terjadi. Nah, itu yang akan kita lihat ya. Langsung aja buat para Leo ya. Coba kita tarik dulu energinya kamu di sini Leo. 2025. Sekali lagi. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Di bottom of the deck-nya ada kartu Wheel of Fortune buat para Leo. Udah tahu kan, ini udah bagus banget ya. Ada Wheel of Fortune di minggu keduanya kamu. Artinya apa? Ada keberuntungan-keberuntungan yang kamu hampiri. Keberuntungan yang akan mengubah kehidupan seorang Leo. Oke, langsung aja. Di kartu yang pertama, ya ada The Star ya. Ada bintang-bintang yang indah ini di sini. Bahwa di minggu kedua ini buat para Leo terutama ya, ada beberapa tentang keinginan, harapan yang pada akhirnya bisa kamu wujudin gitu loh ya. Kamu wujudkan ini semua juga selain berkat memang Tuhan yang mengabulkan, berkat keyakinan kamu juga di sini, karena selama ini kamu itu selalu berpositive thinking tuh ya sama Tuhan, sama semesta. Jadi kayak ya udah otomatis dapat aja nih hal-hal yang kamu mau di minggu kedua ini ya, hal-hal penting yang kamu mau. Oke, dan kalau aku lihat juga secara spiritualitas kamu meningkat di sini. Ketika ada doa-doa yang dipanjatkan itu pada akhirnya terkabulkan gitu ya. Kamu jauh menjadi manusia yang lebih bersyukur ya. Kayak jauh lebih bersyukur, terus juga ada peningkatan dari sisi spiritualitasnya. Ya. Cuma memang Leo ini kalau aku lihat nggak ada habis-habisnya ya kerjaannya ya. Sibuk terus. Jadi dari minggu-minggu sebelumnya pun gitu ya. Kalau yang aku lihat nih ya, dari reading sehabis lebaran kemarin pun udah langsung sibuk Leo ini. Ada Ten of Wands, kamu tuh sibuk banget. Beban kerjanya tinggi, tanggung jawabnya tinggi ya. Stresnya juga tinggi, kerjaan numpuk di mana-mana. Gitu. Riwuh gitu ya. Sibuk. Di minggu kedua ini jadwal kamu juga padat banget, sibuk banget ya. Dan aku lihat di minggu kedua sesibuk apapun sih kayaknya Leo masih tetap bisa semangat ya. Masih tetap bisa semangat, kayak Leo akan selalu optimis dalam hal-hal yang dia jalankan gitu ya. Dan kayaknya juga ada challenge-challenge yang akan kamu lalui juga di minggu kedua ini ya, tapi kamu bisa melewatinya dengan baik ya. Bahkan beberapa dari Leo di sini kayaknya dibutuhkan ya kepemimpinannya di minggu kedua. Contoh mungkin dalam tim ya, dalam tim kerja kamu, atau di dalam regu gitu ya, atau di dalam kelompok di sini, atau di dalam apalagi kompi seperti itu ya. Dan di minggu kedua ya Leo ini kalau aku lihat juga fokusnya lebih ke masa depan. Nah ini jadi hal-hal yang terkait dengan masa lalu kayaknya di minggu kedua ini Leo benar-benar buang gitu ya. Masa lalu apaan itu ya. Dan kamu fokusnya hanya kepada masa depan. Kayak kamu benar-benar gak peduli mau gimana pun masa lalu. Yang penting aku hidup sekarang punya masa depan. Ya aku harus ngelihatnya ya sana gitu. Ngapain ke yang lalu-lalu ya. Bahkan meskipun kamu punya potensi buat reunian dengan orang masa lalu kamu, tapi kamu gak melihat ke sana, gak ingin gitu. Dan inginnya seorang Leo di sini kayaknya hanya gimana caranya aku happy dengan keluarga, dengan orang-orang yang aku cintai gitu ya. Terus juga aku yang happy dalam hubunganku, dalam pernikahanku, sehingga aku nggak lagi melihat ke masa lalu. Karena di sini juga ya, kalau aku lihat secara kerezekian, kamu juga bagus di minggu kedua ini Leo. Ada King of Pentacles ya. Jadi uang tuh kayak udah kamu pegang gitu di minggu kedua ini. Nggak akan lari lah gitu. Jadi
kayak yang menjadi rezeki kamu itu nggak akan tertukar ke orang lain. Jadi soal keuangan di sini kerezekian bagus, lancar ya. Terutama kalau bagi Leo yang mau investasi di minggu kedua ini bagus banget. Ya, jadi rezeki lagi lancar-lancarnya, duit oke, ya. Di bottom of the deck-nya ada kartu Wheel of Fortune. Ditambah lagi kamu ada hokinya di minggu kedua ini. Ya, ada peluang untuk hoki lah. Jadi, kalau kamu lagi mau coba investasi, kayaknya bagus banget di minggu kedua ini waktunya. Ya. Cuma harus tepat dalam memilih aja, ya. Karena di sini ada hokinya buat kamu. Ya, akan ada perubahan-perubahan hidup yang bisa Leo capai di minggu kedua ini. Ya, yang mengarah kepada keberuntungannya, hokinya tadi, terutama soal finansial ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Leo Kak di minggu kedua Mei 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya fokus kepada tujuan-tujuannya kamu ya, yang bisa membawa kamu kepada kesuksesan, jangan kepada tujuan-tujuan yang halu ya, yang pasti-pasti aja. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan terkadang kemenangan itu ada harganya ya. Terkadang kemenangan itu nggak murah harganya Leo. Jadi kamu harus berjuang ya untuk menggapai kemenangan di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan katanya kamu tidak akan tahu ya sebesar apa kekuatan yang kamu miliki di dalam dirimu sampai kamu benar-benar diuji. Makanya ada challenge di minggu kedua ini juga buat kamu ya, yang kamu jadi leader apalah tadi juga tuh ya, sehingga di sini kamu akan tahu, oh ternyata aku semampu ini, sekuat ini, kayak gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Leo di minggu kedua Mei itu ada apa aja? Energi paling kuat langsung ya, ada Aquarius, ada sesama Leo, The Star Aquarius. Kayaknya dua itu aja deh, Aquarius dan Leo. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Leo.